Saya Wulan, mewakili Kak Wira dan warga Dusun Darmadi, mengucapkan terima kasih kepada Tuan dan Nyonya udah tekan tombol subscribe, bertambah banyak rezekinya, dan buat Mimin semangat terus untuk melanjutkan kisah berikutnya, Wira sang jenius dari Dusun Darmadi. Bab 1046. Jihan langsung berbicara terus terang. Bagaimanapun, dia sudah pernah menyebutkan masalah ini kepada Sigra sebelumnya. Sigra melirik Jihan sekilas. Setelah merenung sejenak, dia baru berkata, "Jihan, aku datang karena kita ini saudara kandung. Kamu pasti tahu ayah akan menentang perbuatanmu ini kalau dia masih hidup, kan?" Sigra tidak ingin berbicara dari sudut pandangnya, melainkan dari sudut pandang ayahnya agar Jihan bisa memahami kebenaran ini. Meskipun sudah pernah mengatakannya waktu itu, Sigra masih ingin mengulanginya. Aku ngerti." Jihan mengangguk. Dia tentu tahu apa tujuan keluarga baru selama bertahun-tahun ini. Kini, yang paling bisa diharapkan hanya Jihan seorang. Ayahnya pasti akan marah besar jika tahu Jihan tidak membantu keluarga Barus, bahkan tidak akan mengakuinya sebagai anaknya lagi. Jihan memahami semua ini. Namun, dia tidak bisa menyerah atas kerajaan Nuala dan tidak ingin Raja Bakir kecewa padanya. Jika mengkhianati suaminya, Jihan akan malu untuk berhadapan dengannya di alam baka. "Bagus kalau kamu ngerti, Jihan, bukannya aku ingin membahas kembali masalah ini. Tapi, kerajaan Nuala nggak ada bedanya dengan kapal rongsokan yang nggak sanggup mengangkut penumpang lagi. Kamu nggak akan bisa mengendalikan situasi ini sendirian. Kamu juga bisa menilai, keluarga Juwanto sudah mulai mendominasi. Harus diakui, metode mereka ini sangat kejam. Jangankan kamu, aku saja akan kewalahan. Kamu tahu kenapa bisa begini?" tanya Sigra. Sigra ingin sekali menjelaskan semuanya kepada Jihan. Ini bukan hanya tentang ambisi keluarga Barus, tetapi juga rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan ini. Katakanlah, ujar Jihan. Sigra menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan. Akar masalah ini bukan hanya karena Raja Bakir yang nggak kompeten. Meskipun dia mampu, dia tetap nggak bisa menghentikan kekacauan ini, lebih tepatnya, kekacauan ini sudah ditakdirkan sejak zaman dulu. Nenek moyang Raja Bakir berharap menggunakan wanita untuk mengikat 4 keluarga terbesar. Hal ini mungkin bisa mendatangkan kedamaian di masanya, tapi berbeda untuk masa Raja Bakir. Keempat keluarga besar ini telah diwarisi selama bertahun-tahun. Contoh saja keluarga Barus, demi merebut kekuasaan, kita sampai bekerja keras tanpa henti. Lantas, siapa yang bersedia menyerah saat ada kesempatan seperti ini? Jihan, aku nggak ingin mengatakan kamu mengecewakan keluarga Barus, aku juga nggak marah. Lagi pula, aku tahu kamu sangat menghargai suatu hubungan. Tapi, coba kamu pikirkan dengan saksama. Kerajaan Nuala sudah kacau, kalaupun keluarga Barus membantu, kami hanya bisa menekan keluarga Juwanto. Tapi, selain keluarga Juwanto, masih ada kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma yang terus berkembang. Kita nggak akan bisa menghentikan mereka. Kerajaan Nuala memang sudah terpecah, kamu nggak perlu menaruh harapan apapun lagi. Penjelasan Sigra ini membuat ekspresi Jihan seketika berubah. Dia tentu tahu bahwa semua ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kekacauan ini memang tak terelakkan. Kalaupun keluarga Juwanto sudah menyerah, bagaimana dengan kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma? Bab 1047. Terutama kerajaan Agrel, kekuatan mereka berkembang pesat. Kalau bukan karena kerajaan Nuala sedang mengalami perselisihan internal, mereka mungkin sudah melancarkan serangan besar. Keluarga Juwanto juga tidak berani sembarangan merebut provinsi Ladu yang telah dikuasai kerajaan Agrel. Sebaliknya, mereka merebut provinsi Suntra dan mengusir bangsa Monoma. Hal ini tentu karena kekuatan kerajaan Agrel terlalu mengerikan. Jihan, sebenarnya rakyat nggak berharap apapun lagi dari kerajaan Nuala. Bandit telah merajalela di berbagai tempat. Kalau nggak bisa makan kenyang, siapa yang mau pergi membasmi para bandit itu? Lanjut Sigra. Sigra menganalisis semua ini supaya Jihan bisa memahaminya. Baik keluarga Barus ataupun keluarga Juwanto, tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan ini. Hanya saja, kedua keluarga ini sama-sama mengambil inisiatif. Jika kekacauan makin parah, mungkin banyak orang yang berpikiran untuk merebut tahta. Kerajaan Nuala yang sekarang tidak ada bedanya dengan kapal di tengah badai besar yang bisa terbalik kapan saja. Mereka hanya tinggal menunggu waktu. Aku tahu, tapi aku nggak ingin menyerah begitu saja, timpal Jihan sambil menggertakkan giginya. Bukannya aku ingin membuatmu makin tertekan, tapi kamu harus tahu,
keluarga Barus dan keluarga Juwanto sama-sama punya kekuatan untuk merebut tahta. Sementara itu, kalian nggak akan sanggup menahan serangan kami. Kerajaan Nuala hanya tong kosong sekarang. Berapa banyak lagi uang di istana yang tersisa? Berapa banyak lagi prajurit yang bisa kalian utus? Apa para prajurit ini bersedia bertempur hingga titik darah penghabisan untuk kerajaan Nuala? Atau mereka sudah menyerah dan hanya menunggu kematian? Kamu seharusnya tahu semua ini, jelas Sigra. Perkataan Sigra ini mengandung makna yang sangat mendalam. Begitu mendengarnya, ekspresi Jihan menjadi makin masam. Sebagai seorang ratu, Jihan tentu tahu bahwa para rakyat sangat menderita dan istana tidak memiliki banyak uang lagi. Kas negara yang terkuras membuat mereka kesulitan untuk menghidupi para prajurit. Lantas, bagaimana para prajurit itu bisa melawan musuh dengan penuh semangat? Tapi, keluarga Barus dan keluarga Juwanto berbeda. Prajurit kami punya visi yang sama dengan kami. Mereka bukan hanya nggak puas dengan kerajaan Nuala, tapi juga ingin membangun kerajaan yang baru. Selain itu, prajurit kami juga bisa makan kenyang dan tidur nyenyak. Terus terang saja, kemampuan kerajaan Nuala kalah telak jika dibandingkan dengan keluarga Barus dan keluarga Juwanto. Kamu mungkin sudah tahu Prabu punya pasukan di atas 30.000 orang. Pasukan kerajaan Nuala yang berjumlahkan 60.000 orang belum tentu tandingan mereka. Meskipun Yuda hebat, dia hanya sendirian. Di medan perang, kita mengandalkan para prajurit. Yang satu berperang demi tujuan bersama, yang satu nggak memiliki harapan apapun. Menurutmu, siapa yang lebih kuat? Jelas Sigra. Hati Jihan bak disayat pisau saat mendengarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi makin pucat dan masam. Jihan, sebaiknya kamu segera membuat keputusan. Keluarga Juwanto jelas nggak ingin menunggu lagi, mereka sampai mengutus Prabu untuk turun tangan. Dia ingin merebut tahta kerajaan Nuala dengan memanfaatkan dukungan para rakyat. Kalau sampai keluarga Juwanto berhasil memanfaatkan kesempatan ini dan menguasai dunia, kita mungkin akan dihabisi oleh mereka. Ketika saat itu tiba, kamu bukan hanya malu bertemu mendiang Raja Bakir, tapi juga ayah kita dan leluhur kita. Bagaimanapun, kamu berpotensi untuk membuat kerja keras keluarga baru selama bertahun-tahun ini menjadi sia-sia. Apa kamu pernah memikirkan semua ini? Tanya Sigra dengan serius. Mendengar ini, Jihan pun tampak sangat panik. Bab 1048. Selesai mengatakan semua itu, ekspresi Sigra juga terlihat muram. Bagaimanapun, ini kesempatan besar untuk keluarga Barus. Namun, Jihan malah menghentikan langkah keluarga Barus hanya demi kerajaan Nuala yang telah hancur. Bagaimana bisa Sigra tidak marah? Kini, terjadi krisis besar di kerajaan Nuala. Jihan bahkan meminta bantuan dari mereka. Sebenarnya, Sigra ingin sekali memarahi adiknya ini supaya bisa berpikir dengan jernih. Meskipun mencintai Raja Bakir dan putranya, Jihan tidak perlu membuat kerja keras keluarga baru selama ini menjadi sia-sia. Siapa yang telah membesarkannya? Siapa yang telah mendidiknya? Siapa yang telah memberinya kesempatan menikah dengan keluarga kerajaan? Siapa pula yang memberinya kepercayaan diri untuk menjadi ratu? Tentu saja keluarga Barus. Namun, Jihan malah melakukan hal seperti ini demi Raja Bakir. Perbuatan ini sungguh membuat Sigra murka. Jihan menarik napas dalam-dalam sembari menatap kakaknya. Dia juga tahu tindakannya ini tidaklah pantas. Namun, dia benar-benar tidak tega. Sigra tentu tahu pemikirannya. Hanya saja, dia yakin adiknya sudah mulai tergerak setelah mendengar penjelasan panjang lebar ini. Sesudah memikirkan ini, Sigra berucap lagi. Jihan, mungkin ada satu hal yang nggak pernah terpikirkan olehmu. Tentu bagus kalau kamu bisa memerintah dunia ini, tapi bagaimana kalau nggak bisa? Jeffrey memiliki posisi yang berbeda di mata keluarga Barus dan keluarga Juwanto. Kalau dunia ini menjadi milik keluarga Barus, putramu tetap akan melewati kehidupan mulia. Tapi, bagaimana kalau jatuh ke tangan keluarga Juwanto? Menurutmu, bagaimana nasib Jeffrey? Kalau kamu menginginkan yang terbaik untuk putramu dan Raja Bakir, seharusnya kamu berpikir, seberapa jauh kamu bisa menerima akibat dari masalah ini. Sigra sudah menyatakan maksudnya dengan sangat jelas. Jihan yang mendengarnya tentu mengerti. Dia menghela napas dalam hatinya. Terbersit ketidakberdayaan pada sorot matanya. Jihan tentu tahu keluarga Barus akan memperlakukannya dan Jeffrey dengan baik, tetapi tidak untuk keluarga Juwanto. Kini, keluarga Juwanto belum memperlihatkan seluruh kekuatan mereka. Akan tetapi, kerajaan Nuala malah tidak bisa berkutik lagi. Tidak ada yang tahu apa tindakan keluarga Juwanto yang selanjutnya.
Prabu yang muncul mendadak ini saja sudah membuat Jihan merasa sangat pusing. Jika muncul orang lain lagi, dia pasti akan mengecewakan Raja Bakir dan mencelakai keluarga Barus. Bukan hanya kerajaan Nuala yang akan hancur, tetapi darah daging Raja Bakir juga akan dibunuh oleh musuh. Ketika saat itu tiba, Jihan pasti akan malu untuk menemui Raja Bakir di alam baka. Sesudah memikirkan semua ini, Jihan menarik napas dalam-dalam. Dia berucap, "Kak, aku mengerti. Tapi, aku tetap ingin meminta bantuan darimu. Setidaknya, putraku harus menjadi raja. Setelah itu, aku nggak peduli lagi, juga nggak sanggup mengurusnya lagi." Bab 1049. Sigra tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Jihan. Namun, Sigra juga paham. Jihan ingin putranya dan Raja Bakir menjadi raja, tetapi Jihan tidak peduli seberapa lama putranya bisa menduduki posisi raja. Jika begitu, Sigra tahu apa yang harus dilakukannya. Sigra berkata, "Jihan, kalau begitu, aku akan memberimu jawaban yang pasti. Sekarang, kamu bisa menyokong Jeffrey menjadi raja dan kami bisa membantumu mempertahankan kerajaan Nuala. Tapi, setelah menyingkirkan keluarga Juwanto, kerajaan Nuala akan menjadi milik keluarga Barus. Nantinya, aku jamin kamu dan anakmu akan menikmati kemewahan seumur hidup." Sigra tersenyum. Akhirnya, dia yang menang dalam negosiasinya dengan Jihan kali ini. Jika Jihan berpikiran seperti ini, berarti dia tidak ingin bertarung lagi. Lagi pula, Sigra memang tidak membohongi Jihan. Di dusun Darmadi, Wira sedang minum teh di rumahnya. Tiba-tiba, Dewina berjalan masuk dengan ekspresi cemas dan buru-buru melapor. "Suamiku, gawat, ada masalah besar. Ada apa?" tanya Wira. Melihat raut wajah Dewina yang khawatir, Wira juga menjadi gugup. Dewina menjawab, "Jalur perdagangan kita di Provinsi Yolas dan Suntra dihentikan." "Apa?" ujar Wira. Dia tercengang setelah mendengar ucapan Dewina. Wira bertanya dengan ekspresi tidak percaya. "Kenapa bisa begini?" Dewina yang panik menyeka keringat di dahinya dan berucap, "Selain itu, ada orang yang menjual barang yang sama persis dengan kita." Dewina berjeda sejenak lalu menggeleng dan melanjutkan dengan ekspresi gugup. "Meskipun jumlah barang mereka nggak sebanyak kita, kualitas barang mereka sama dengan barang kita." "Ternyata ada masalah seperti itu," kata Wira. Mendengar perkataan Dewina, Wira seketika menjadi gugup. Setelah terdiam sesaat, Wira bertanya, "Jangan-jangan, metode produksi barang kita diketahui orang lain?" Dewina yang merasa khawatir menimpali. "Mungkin memang begitu. Bisa saja ada orang yang mencuri metode kita dan sengaja memproduksi barang yang sama dengan kita. Mereka berniat untuk merebut pasar kita." Analisis Dewina sangat masuk akal. Wira merenungkannya sejenak, lalu berpesan, "Dewina, kita sama-sama selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jalur perdagangan mereka dihentikan dan ada barang yang kualitasnya sama dengan barang mereka dijual di tempat lain. Kedua masalah ini sangat serius. Sekalipun kuantitasnya tidak banyak, masalah ini harus segera diurus." Dewina juga tidak ragu-ragu dan langsung membereskan barang-barangnya. Dia akan mendampingi Wira untuk menyelidiki apa yang terjadi. Demi menghindari bahaya dalam perjalanan, Wira sengaja memanggil Danu dan menyuruhnya untuk membawa belasan pasukan zirah hitam. Wira dan Dewina sibuk menganalisis permasalahan jalur perdagangan yang dihentikan di dalam kereta kuda. Kala ini, mereka sama sekali tidak memperhatikan ada segerombolan pria yang memakai baju hitam dan topeng bersembunyi di gunung yang berada tidak jauh dari sana. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Ekspresi pria itu sangat garang dan dia memandang sekelompok orang yang lewat di bawah gunung sembari bertanya, "Apa mereka itu rombongan Wira?" Ekspresi anggota pria parubaya itu menjadi serius setelah mendengar pertanyaan pria parubaya. Mereka mengamati orang-orang di bawah gunung dengan saksama seraya menyahut, "Mungkin itu memang mereka. Bagaimanapun, sekarang hanya Wira yang berani melewati jalan ini." Bab 1050. Pemimpin itu mengangguk dan ekspresinya tampak serius. Dia berujar dengan dingin, "Ayo, kita cegat mereka." Setelah pemimpin memberi perintah, segerombolan pria berpakaian hitam itu segera berjalan menuju ke bawah gunung. Sementara itu, Dewina yang mengikuti Wira terlihat gugup. Dewina merasakan ancaman di sekitar mereka. Untung saja, Danu dan belasan pasukan zirah hitam mendampingi mereka, jadi Dewina merasa sedikit aman. Dewina berucap, "Suamiku, kita." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Dewina mendengar suara di sekitar. Ekspresi Danu menjadi muram, dia langsung mundur ke sisi Wira dan Dewina untuk melindungi mereka berdua.
Tak lama kemudian, segerombolan bandit bergegas mendatangi rombongan Wira. Dewina yang terkejut menarik lengan baju Wira dan bersembunyi di belakang Wira. Danu dan belasan pasukan zirah hitam seketika menjadi was-was. Mereka menatap para bandit dengan ekspresi garang. Wira tertegun saat bertemu dengan bandit. Dia berpikir mungkin ada bandit baru menguasai gunung di daerah ini dan berniat merampok. Kemudian, Wira bertanya dengan sungkan. Kalian bandit dari daerah mana? Iya. Pemimpin bandit mengernyit dan mengamati Wira dengan saksama, seolah-olah sedang berusaha mengenali identitas Wira. Sementara itu, Wira bertanya lagi. Kalian mencegat kami pasti karena uang. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kelak, aku akan membayar uang keamanan kepada kalian setiap bulan untuk jalan ini. Tapi, kalian harus menjamin kami bisa melewati ini dengan aman, begitu pula dengan barang kami. Begitu mendengar ucapan Wira, pemimpin bandit langsung menatap Wira dan bertanya balik. Kamu siapa? Atas dasar apa aku mempercayai omonganmu? Wira tersenyum dan menyahut, namaku Wira. Seorang pebisnis paling mengutamakan kredibilitas. Kalau kamu bersedia, kedepannya kita akan menjadi mitra bisnis. Pemimpin bandit mencibir, lalu mengangguk dan menimpali. Ternyata kamu Wira, iya. Kamu kenal denganku, tanya Wira. Mendengar pemimpin bandit menyebutkan namanya, Wira tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apa kali ini tujuan para bandit adalah merampok Wira? Sesuai dugaan, saat Wira sedang memikirkan hal ini, pemimpin bandit tertawa sinis dan berkata, tentu saja, aku memang mencarimu. Wira tertegun setelah mendengar ucapan pemimpin bandit. Ternyata, para bandit ini memang mengincarnya. Wira memandang bandit-bandit itu dengan dingin seraya berujar. Kita bisa bernegosiasi, aku tahu kalian mau bunuh aku karena mendapatkan uang dari orang lain. Begini saja, bagaimana kalau kalian sebutkan harganya? Pemimpin bandit mencibir sesudah mendengar perkataan Wira. Dia mengangkat pedang di tangannya, lalu mengarahkannya ke kepala Wira sembari mengancam. Hari ini, kami muncul di sini bukan demi uang atau keuntungan apapun, tapi untuk membunuh kamu. Kemudian, pemimpin bandit menunjuk semua rombongan Wira dengan pedangnya sambil membentak. Aku juga akan menghabisi kalian semua. Dewina tersentak, dia merasa sangat panik. Bab 1051. Danu yang berada di sebelah juga menjadi sangat waspada. Namun, jumlah lawan mereka sangat banyak. Tidak peduli seberapa hebat pun dirinya dan pasukan zirah hitam, lawan mereka berjumlah sekitar 1000 orang. Perbedaan jumlah yang sangat banyak ini sangat merugikan mereka. Danu pun secara refleks membawa orang untuk melindungi Dewina dan Wira agar mereka tidak diserang secara diam-diam oleh lawan mereka. Wira juga tahu apabila tidak bisa melarikan diri kali ini, mereka semua pasti akan mati di sini. Oleh karena itu, dia diam-diam memasukkan tangannya ke saku dan bersiap-siap untuk menggunakan senjata andalannya di saat-saat genting. Orang yang memimpin di paling depan itu tidak mengetahui tentang kehebatan Wira. Dia terlihat sangat sombong, lalu mengancam Wira dengan dingin. Wira, maaf. Salahkan saja dirimu karena sudah menyinggung orang yang nggak sepantasnya kamu singgung. Tindakanmu itu memang sangat konyol. Kalian, cepat bunuh mereka. Bertindaklah dengan cepat, jangan sampai mereka merasa menderita. Seru pemimpin kelompok itu dengan ekspresi mengejek. Baik, sekelompok orang dengan cepat melangkah maju, lalu langsung menyerang ke arah Wira sambil berkata. Mati sana, tenang saja, kalian nggak akan merasa terlalu menderita. Tak disangka, Wira tiba-tiba mencabut pelatuk granat dan melemparnya ke arah sekelompok orang itu. Pria yang memimpin di paling depan pun terkejut. Gawat, dia ingin menghindar, tetapi sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Akhirnya, dia hanya sempat melangkah mundur satu langkah dengan panik. Sekelompok orang di belakangnya juga sama sekali tidak sempat menghindar dan langsung terkena ledakan granat itu. Ah! Terdengar teriakan kesakitan yang terus berlanjut. Pada saat ini, Wira segera memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini bersama dengan kelompoknya. Sepanjang perjalanan, Dewina terlihat sangat cemas. Dia menarik lengan baju Wira sambil berbisik. Suamiku, ada apa ini? Kenapa sekelompok orang itu tiba-tiba mengincar kita? Kita nggak punya dendam apa-apa dengan mereka, tapi mereka langsung hendak membunuhmu begitu mendengar namamu. Wira menjawab dengan ekspresi yang sangat serius. Aku juga nggak tahu. Tapi, mereka sepertinya memang mengincarku. Menurutku, kedua jalur bisnis kita yang diputuskan juga merupakan taktik yang sengaja digunakan mereka untuk menjebakku. Saat ini, nggak ada orang di Nuala yang mungkin menggunakan cara ini untuk menghadapiku selain keluarga Juwanto.
Pada saat ini, di tenda perang Provinsi Suntra, tatapan Prabu terlihat sangat dingin. Sebenarnya, dia yang mengatur percobaan pembunuhan Wira itu. Alasannya adalah karena ingin merebut seluruh kekayaan Wira. Akhir-akhir ini, Wira sedang populer. Entah ada berapa banyak orang yang mengincarnya karena ingin merebut seluruh sumber daya dan kekayaannya. Prabu melirik wakil jenderal di sebelahnya dan bertanya, "Apa kamu sudah menjalankan perintahku?" "Sudah, Tuan Prabu, sudah menempatkan sekitar 1.000 orang untuk bersembunyi di jalan yang harus dilewati Wira setelah meninggalkan Dusun Darmadi. Asalkan dia berani keluar dari Dusun Darmadi, dia pasti akan mati," jawab wakil jenderal itu dengan ekspresi sombong.